makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu nggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Enggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustadz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita nggak ngerti. Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok nggak nolong saya? Bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Nggak kayak gitu. Allah punya cara, sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Yang itu ya Allah, jangan adiknya, jangan kakaknya, yang itu aja. Kalau kakaknya soalnya udah menikah, adiknya masih 10 tahun. Dia aja. Yang itu yang 17 tahun itu ya Allah. Yang lagi 17 Sweet 17. Wah. Oh jangan yang tetangganya ya Allah, tetangganya agak-agak gimana gitu. Yang itu persis Allah kasih yang sesuai dengan kita minta. Kalau yang perempuan doakan yang paling butuh doa ini sebetulnya sama semua kita butuh, tapi yang paling banget cewek. Soalnya cewek nggak bisa datang kepada laki-laki mencari, datang lebih duluan nggak bisa, dia pasif. Kalau kita kan aktif nih, datang gagal 100 kali datang aja terus. Kita mah semangat kan ya, cewek mah sekali gagal kan bahaya untuk dia tuh, jadi trauma gitu. Aduh, pas kita datang nggak usah dibukain pintu deh, kenapa? Takut gagal lagi yang kayak kemarin gitu. Kenapa gagal kemarin? Soalnya akhirnya dia mendua. Jadilah kayak gitu kan, dia trauma tuh. Atau pas udah ngelihat saya, ternyata dia berubah pikiran ngelihat saya, wajah saya. Kan itu berat banget buat cewek. Jadi cewek itu sangat butuh doa. Karena dia pasif. Makanya yang spesifik kalau doa. Gak masalah, Allah bisa mengijabah persis kayak yang kita minta. Ya Allah yang kulitnya sawo matang. Agak sawo matang soalnya. Ya Allah yang pakai kacamata. Ya Allah yang janggutnya tipis. Ini paling narsis se-Eropa nih. Ya Allah yang biasanya kemana-mana tuh suka pakai kupluk. Itu bagus tuh. yang pakai kupluk. Spesifik gitu ya. Ternyata Allah kabulkan yang datang pakai kupluk. Cuma usianya 75 tahun. Kedinginan gitu ya. Kupluk orang kedinginan. Artinya Allah bisa mengijabah persis yang kayak kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Pakai kupluk tapi ternyata rambutnya setengah, gimana kan? Dia pakai kupluk karena ternyata di sini ada helipad misalnya kan ya. Akhirnya dikasih yang nggak pakai kupluk tapi rambutnya keren. Dikasih yang lebih baik dari yang kita minta. Lebih soleh, lebih soleha, lebih taat kepada Allah, lebih setia. Mungkin yang kita minta kok nggak itu yang dapat, nggak masalah. Pokoknya Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Ternyata yang terbaik buat kita nggak pernah terfikirkan oleh kita. Dialah yang kelak akan menjadi pendamping kita. Yang penting doa itu nggak disia-sia. Nggak mungkin Allah mengecewain kita lewat doa. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Kok di akhirat sih? Ntar dulu. Akhirat itu jaraknya nggak jauh dengan kita. Cuma 60 tahun. 60 tahun tuh cepat banget loh. Sekarang rata-rata usianya berapa? Bahaya kalau nanya usia. Kalau saya mah udah setengah, udah 30-an tahun. Teman-teman pasti masih 17 ya. Angkat tangan yang 17. Nggak ada. Di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun. Yang di atas 40. Nggak berani ngangkat tangan, ada sih. Artinya waktu 60 tahun itu nggak lama, sebentar doang. Jadi analoginya gini, kita lagi kuliah, pengen nikah. Terus kita naksir sama seorang cewek cantik banget. Dan saking cantiknya, sampai kita cuma bisa bermimpi. Wah, saking cantiknya kayaknya nggak mungkin banget buat kita. Tiba-tiba ayahnya bilang, Dek, kamu senang sama anak saya? Yang mana Pak? Masih nanya yang mana? Takutnya yang tadi kebalik.
ini yang lagi kuliah yang namanya si Fulanah misalnya, sebutlah namanya Nisa apa gitu ya. Terus dia bilang, boleh Bapak setuju kamu nikah sama anak saya, tapi ditunda dulu sampai kamu lulus kuliah. Kita seneng gak tuh? Sampai lulus kuliah, gak apa-apa. Masa kita mau bilang, gak mau Pak kalau lulus kuliah, mending gak usah deh, saya mau yang sekarang. Pasti gak gitu kan? Karena kita tahu ini cantik banget, keren banget, soleha banget, idola banyak cowok-cowok di kampus, dikasih buat kita, syaratnya cuma satu, tunggu lulus kuliah 4 tahun lagi, pasti kita akan sabar banget menanti itu. Gak mungkin kita bilang, Pak, Bapak kalau nawar yang serius dong, 4 tahun mah lama tuh Pak. Marah-marah gitu. Itu ke Allah tuh gitu, kalau Allah bilang tenang aja, kalau gak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Sok di akhirat boleh milih malah coba. Ini ya ada hadisnya ya, maaf yang di atas, ini hadis bukan kata saya. Kata Nabi, seseorang yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah, maka nanti di padang mahsyar, di akhirat, Allah akan memilihkan untuk dia istri bagi yang dia ridhoi. Jadi dikasih misalnya 100 orang bidadari, kita tinggal pilih. Datang satu persatu, melihat, oh enggak yang ini deh. Sampai 100, enggak dapat ya Allah, ada yang lain enggak gitu. Saking idealisnya. Cantik-cantik semua sih Allah, cuman ada satu lagi yang saya berharap ada pada Allah. Maha tahu kan, pengen yang kita dikasih lah yang terbaik. Itu bisa milih, dan di akhirat itu by the way ada wedding loh. Yang enggak ada pre-wed, itu enggak ada. Kalau weddingnya tuh ada. Jelas hadis tentang bagaimana Allah menikahkan hamba-hambanya di dalam surga. Dan by the way lagi nih, by the way busway, di akhirat itu kita akan punya anak, punya keluarga, punya keturunan. Cuman maaf untuk akhwat gak perlu hamil. Begitu pengen punya anak, punya anak. Jadi gak nunggu 9 bulan, wahnan ala wahnin, bersusah payah, gak ada tuh. Pengen punya anak, langsung punya anak. Pengen punya berapa? 100 ya Allah, 100 langsung berjajar. Saya mah gak usah banyak-banyak, 1/11 aja ya Allah, 11 langsung. Ada striker, ada wing, ada... Langsung punya anak. Akhirat itu semua yang kita harapkan yang baik-baik itu Allah sediakan. Dan hadis tadi salah satunya adalah hadis keutamaan orang yang halim, orang yang mampu menahan amarah. Begitu juga perempuan. Ada seorang perempuan paling mulia di muka bumi tapi dia jomblo sampai meninggal. Siapa dia, akhwat? Maryam. Apakah di akhirat Maryam tetap sendiri? Tidak. Di akhirat Allah akan berikan suami terbaik untuk Maryam. Allahu alam. Walaupun ada hadis, dan hadis ini agak dhaif, cuman bisa jadi inspirasi, Maryam akan menjadi salah satu di antara istri Nabi SAW. Tapi Allah alam, yang jelas gak ada di surga itu jomblo, itu udah gak ada. Ditulis di pintu surga, jomblo dilarang masuk. Syarat masuk surga itu punya pasangan. Kalau gak punya pasangan di dunia, Allah kasih itu pasangan di akhirat. Dikasih sama Allah. Tenang aja, tinggal pilih. Wah, di dunia cuma susah milih, udah susah-susah milih, nggak dapat lagi ya. Ternyata dia nggak senang sama kita. Di akhirat semuanya senang, pilih aku dong, semuanya ngomong kayak gitu. Coba bayangin, cewek-cewek cantik ada 100 orang bilangin, aku aja, coba. Dan mereka semuanya mulia. La yamassunna belum pernah disentuh qasiratut tarfi, gimana? Lam yamsashunna insum qablahum. Tuh, saking semangatnya jadi gak hafal ayatnya. Surat Ar-Rahman itu tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Itu benar-benar suci, gak pernah disentuh. Dan dalam riwayat hadis-hadis tentang perempuan surga, kalau ada satu jari aja dari perempuan surga dikeluarkan dari surga, maka dunia ini akan terang benderang mengalahkan cahaya matahari.